Baik, selamat malam Pak Robert, Bapak Ibu, dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Jelas, Pak Jelas, Andi. Pak. Ya, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi itu adalah tentang penghakiman terakhir, yaitu tentang akhir zaman, di mana Tuhan kita Yesus Kristus itu akan datang dalam kemuliaannya dan akan memisahkan seorang dari yang lainnya. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan diberkati dan kerajaan surga disediakan bagi mereka, yaitu bagi kelompok yang di sebelah kanan atau kelompok domba. Ya, kalau lihat perumpamaan yang lain dari Yesus, yaitu dipisahkan atas dua, yaitu bulir gandum dan rumput ilalang. Nah, itu lebih mudah bagi saya atau mungkin bagi kita untuk memahami bedanya bulir gandum dengan rumput ilalang. Tetapi kalau domba dengan kambing itu mirip banget deh kayaknya. Jadi agak susah kita bedain. Kenapa domba yang di kanan dan kambing yang di kiri? Nah, kalau kemudian kita refleksikan ke diri kita sendiri, maka kira-kira ini kita akan ditempatkan di sebelah mana ya gitu. Apakah kita akan di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Kalau di sebelah kanan berarti kita adalah domba, kalau di sebelah kiri berarti kita adalah kambing. Nah, maka kalau dilihat di layar itu kita ini domba atau kambing. Ya, seperti tadi domba dan kambing itu memang mirip banget gitu, sulit dibedakan. Nggak banyak dari kita yang tahu bedanya. Artinya orang yang mengikuti, mendengarkan, dan melaksanakan atau menjalankan ajaran Yesus dengan yang tidak itu memang agak sulit dibedakan. Kelihatannya semuanya oke. Gitu. Nah, mari kita coba lihat sekarang dari contoh yang menurut saya ini menarik sekali untuk membedakan domba dari kambing. Yang pertama saya ingin ajak untuk melihat ekornya. Ini mungkin anak-anak saya hafal nih karena di sekolah belajar soal peternakan. Jadi dari ekornya domba dengan kambing berbeda. Yaitu kalau ekor kambing itu dia ekornya mencuat ke atas. Itu cermin atau simbol dari tinggi hati. Jadi ekornya naik ke atas. Itu kambing. Nah, tetapi kalau ada ancaman atau ketakutan tuh ekornya langsung dia sembunyikan ke bawah. Gitu. Itulah kambing. Berbeda dengan domba. Kalau domba itu selalu ekornya tuh diarahkan ke bawah, terjuntai ke bawah. Itu simbol dari kerendahan hati. Nah, jika kita adalah domba, ya kita mesti rendah hati, kira-kira demikian. Jadi nggak boleh tinggi hati, tapi begitu ada ancaman, ketakutan, kemudian kita panik dan bersembunyi. Itu dari ekor udah jelas beda. Kemudian yang berikutnya dari jenggot. Nah, jenggot. Kambing itu, kambing jantan itu ada jenggotnya, berjenggot gitu, yang membedakan kambing jantan dari yang betina. Artinya apa? Artinya bahwa kambing itu memberlakukan yang disebut dengan diskriminasi gender. Laki-laki itu lebih keren pakai jenggot gitu, dari yang betina. Nah, ini diskriminasi gender. Bagaimana dengan domba? Domba jantan nggak pakai jenggot. Jadi agak sulit membedakan domba jantan dengan domba betina. Karena domba jantan tidak ada jenggotnya. Itu artinya domba merupakan simbol dari kesetaraan gender. Jadi yang jantan dengan yang betina itu setara. Ya, itu juga hendaknya kita. Jadi kalau kita yang laki-laki itu ngerasa lebih powerful, lebih hebat dari yang wanita, ya saya pikir ya jadi kambing lah kan gitu. Tetapi kalau kita ingin jadi domba, maka kita harus setara antara laki-laki dengan perempuan. Nah, saya sendiri merasa bersyukur kalau ketika sebelum COVID-19 datang ke gereja, itu Erna boleh duduk di sebelah saya, itu wah banget gitu. Ya, tidak dipisahkan gitu. Tidak, laki-laki dengan perempuan tidak dipisahkan. Oke, itu yang kedua. Kemudian, apa lagi kira-kira bedanya domba dengan kambing?
tanduk barangkali, ya, tanduk di kepalanya. Nah, kalau kita lihat kambing, tanduknya itu ke arah atas atau ke samping, tetapi tajam dan itu bisa melukai. Jadi kita bisa diseruduk sama kambing dan kita bisa terluka. Domba pada umumnya tidak punya tanduk pada umumnya, tetapi memang ada yang ada tanduknya. Nah, kalau domba yang ada tanduknya itu biasanya tanduknya bentuknya melengkung sehingga dia tidak tajam, tidak untuk melukai, tetapi lebih berupa aksesoris aja gitu. Itu tanduknya. Nah, pertanyaan awal tadi, kita domba atau kambing, maka kita lihat dari tanduk kita. Kalau kita senang menyakiti orang atau melukai perasaan orang lain, maka kita kambing, bukan domba. Baik, lanjut lagi. Ada lagi nggak perbedaan lainnya? Ada, masih ada beberapa yang akan kita bahas. Ada banyak perbedaannya, tapi beberapa kita bahas. Yang berikutnya, telinga. Nah, kalau kita lihat, kambing itu telinganya besar, terjuntai ke bawah, menutupi lubang telinganya. Itu simbol dari kambing tidak mau mendengar. Telinganya ditutupi oleh daun telinganya. Itu kambing. Ya, kita bukan kambing kan, maka artinya telinga kita itu seperti telinga domba. Yaitu telinga domba nggak perlu lebar-lebar daun telinganya, tetapi tegak ke atas. Sehingga dengan posisi yang demikian, itu domba akan lebih mudah mendengar. Maka disebut juga di Injil bahwa domba itu mendengar suara penggembalanya. Jadi ketika gembala memanggil namanya, dia bahwa penggembalanya dia. Itu dari telinga. Jadi ya kita kalau jadi domba ya kita berusaha untuk selalu mendengar sabda Tuhan, mendengar Injil, itu adalah domba. Jadi kalau kambing, maka daun telinganya lebar, telinga ditutupin. Apalagi? Ini yang menarik. Mirip dengan manusia, yaitu celah bibir. Jadi kita itu ada di tengah sini ada celah bibir. Itu wujud daripada suatu keseimbangan daripada bibir kita atau mulut kita. Domba dan kambing itu sama-sama mengembek, sama-sama membek gitu. Tetapi domba memiliki celah bibir seperti manusia, sehingga ada keseimbangan dalam berbicara. Ya, sedangkan kalau kambing enggak, gitu. Kambing enggak, ngembeknya kambing lebih enggak mikir lah gitu. Nah, ini baik untuk kita perhatikan. Kita manusia itu kan diberi 2 telinga dan 1 mulut. Itu artinya kita harus berbicara lebih sedikit karena cuma 1 dan mendengar lebih banyak. 2/3 mendengar, 1/3 kita berbicara. Lalu, nah ini yang sering membuat kita nggak senang di dekat kandang kambing. Kenapa? Karena ada kambing itu memiliki kelenjar bau di pangkal ekornya. Itu baunya menyengat banget. Yang membuat orang terganggu dan tidak nyaman. Itu kambing. Sedangkan domba tidak ada. Nah, kalau kita, ya, kalau orang di sekitar kita itu menjadi tidak nyaman karena kehadiran kita, saya ulang, kalau orang-orang di sekitar kita tidak nyaman dengan kehadiran kita, maka kita adalah kambing. Kemudian, cara makan. Ini juga berbeda antara domba dengan kambing. Kambing itu pilih-pilih makanan. Senangnya daun yang segar, pucuk-pucuk daun, maunya yang enak-enak, itu kambing. Sedangkan domba itu makannya merumput. Makan rumput pendek yang ada di atas permukaan tanah. Nah, kalau kita seperti kambing, serakah, maunya yang enak-enak, maka kita adalah kambing. Lanjut lagi. Yang membuat saya sendiri surprise ya, nggak nyangka gitu bahwa ternyata domba itu di matanya itu ada kelenjar air mata. Itu kelebihan domba, sama seperti kita manusia mempunyai kelenjar air mata. Itu artinya
mempunyai tanda empati kepada kesusahan orang lain. Nah, kalau kita tidak bisa berbela rasa dengan orang lain, ya kita kambing, bukan domba, kira-kira gitu. Lanjut lagi, bulu domba. Nah, ini saya rasa kita semua sudah tahu. Domba memberikan bulunya setiap 3 bulan sekali. Dan ketika bulunya dicukur, itu domba itu pasrah, menyerahkan bulunya untuk dipotong 3 bulan sekali, terus-terusan. Itu tanda bahwa domba itu murah hati. Beda dengan kambing. Kalau kambing berbulu juga, tetapi bulunya itu digunakan untuk mempercantik dirinya, bukan untuk orang lain. Artinya tidak murah hati. Atau kalau tidak murah hati, lawan katanya barangkali mahal hati. Nah, kalau kita tidak murah hati kepada orang lain, itu berarti kita adalah kambing. Dari perilaku pun juga berbeda. Kambing itu cenderung agresif, gampang menjadi liar. Sedangkan domba tidak. Domba memiliki perasaan yang kuat untuk hidup berkelompok. Saya ulang. Domba memiliki perasaan yang kuat untuk hidup berkelompok. Dan bahkan domba merasa gelisah ketika berpisah dari kawanannya. Itu domba. Dan kita harusnya meniru domba, bukan meniru kambing. Oleh karenanya, kenapa ada pertemuan lingkungan seperti ini, ya harusnya kalau kita tidak hadir, kita merasa gelisah, seperti domba yang terpisah dari kawanannya. Mestinya demikian. Nah, jangan seperti kambing, lebih suka mandiri, lebih suka kebebasan, mencari kebebasan sendiri. Itu artinya lebih egois, memikirkan dirinya sendiri dibandingkan kawanannya atau kelompoknya. Nah, kalau kita egois, suka-suka sendiri, tidak mau berbaur di lingkungan atau di paroki, maka kita adalah kambing. Baik, kira-kira itu beberapa perbedaan antara domba dengan kambing. Nah, setelah mengetahui perbedaannya, kita lebih mirip yang mana? Kita lebih mirip domba atau kambing? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tahu jawabannya. Kita semua ingin jadi domba. Saya juga ingin jadi domba, walaupun mungkin masih kambing. Baik, gereja mengajak kita untuk permenungan malam ini, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Kita diajak untuk menemukan Tuhan yang hadir pada orang-orang yang sedang mengalami ketidakadilan atau yang sedang berkesusahan. Jadi kita diajak untuk menemukan Tuhan ada di situ. Tuhan hadir di antara mereka. Nah, adakah kita juga hadir di antara mereka? Ketika mereka lapar, adakah kita memberi makan? Ketika mereka haus, adakah kita memberi minum? Ketika ada seorang asing, adakah kita memberi tumpangan? Ketika mereka tidak mempunyai pakaian, adakah kita memberi pakaian? Ketika mereka sakit, apakah kita menjenguk mereka? Dan ketika mereka karena suatu perkara kemudian dipenjara, adakah kita mengunjungi mereka? Gereja mengajak kita untuk rajin-rajin mengasah batin kita, mengasah diri kita, berbela rasa terhadap kesusahan orang-orang di sekitar kita. Terutama mereka-mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Karena bisa jadi saja bukan mereka yang mengalami ketidakadilan, tetapi bisa juga kita sendiri. Nah, kalau kita adalah kawanan kambing, maka masing-masing akan menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Tidak akan bersekutu di dalam kawanan. Oleh karenanya, kalau kita yang tidak mengalami ketidakadilan, atau kita tidak berkesusahan seperti kawanan atau domba lainnya, maka sudah seyogianya kita berbela rasa, kita berempati minimal kepada domba-domba lain yang lebih susah hidupnya dibandingkan kita. Gereja menghimbau kita agar kita berani mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Saya ulang. Gereja menghimbau kita untuk berani mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Ya, mengedepankan memberi daripada menerima. Memberi itu
bukan berarti meminta, apalagi menuntut demi kepentingan diri sendiri, tetapi kita lebih memberi daripada meminta, kira-kira demikian. Nah, memang sering terjadi pergulatan batin dalam diri kita. Misalnya seperti yang sering diungkapkan orang, kita sering merasa kita sendiri sedang berkekurangan. Lalu bagaimana kita bisa memberi? Harusnya kita menerima, bukan memberi, karena kita yang berkekurangan, kita yang sedang menghadapi ketidakadilan. Nah, untuk itu memang kita harus berpikir secara bijak, karena keadilan Tuhan itu berbeda dengan keadilan dunia. Oleh karenanya, ketika kita memberi, maka kita harus berpikir bahwa pemberian itu tidak diukur dari seberapa banyak yang kita berikan, melainkan seberapa banyak bermanfaat bagi yang menerima. Jadi bukan semakin banyak kita memberi itu semakin baik, tidak. Tetapi kalau kita memberi itu seberapa besar manfaatnya untuk orang lain, walaupun yang kita berikan itu sebetulnya hanya hal sepele, hal yang kecil saja untuk kita. Nah, di mana kita bisa menemukan Tuhan? Di mana Tuhan hadir? Itu kita sudah tahu tadi. Nah, oleh karenanya kita lihat saja di paroki kita sendiri. Awal-awal misa online, ketika pandemi mulai berjangkit, maka saya melihat misa online di paroki kita itu ribuan umat ikut. Kalau nggak salah lebih dari 3.000, pernah 4.000 orang ikut. Beberapa minggu terakhir saya lihat rata-rata hanya 600 orang yang ikut misa online dari paroki kita. Ya, ini tentu menurut saya ini sesuatu yang membuat kita sedih gitu ya. Tidak hadir pada saat paroki merayakan Ekaristi dengan berharap kita hadir di situ. Ya, sebetulnya saya menghimbau untuk kalau bisa kita ikutlah, sehingga paling tidak setiap kali misa seminggu sekali itu yang hadir itu bisa mencapai 1.000 orang atau lebih, kalau bisa lebih. Karena itu tentu boleh dikatakan itu sebetulnya kita ikut memberi kolekte kepada paroki. Karena kalau menggunakan YouTube, saya pikir kita semua tahu kalau di atas 1.000 dan itu kontinu setiap minggu, maka itu akan bisa mendatangkan kolekte untuk paroki kita. Bagaimana dong? Saya tuh lebih suka ikut di Keuskupan Bandung itu. Monsignor Anton, khotbahnya bagus banget. Fine, tidak salah. Tentu boleh. Gitu. Tetapi pada waktu jadwal di paroki sendiri juga harus hadir, kira-kira demikian. Mudah-mudahan himbauan saya ini tidak melukai perasaan Bapak Ibu sekalian, karena itu juga himbauan untuk saya dan anak-anak saya. Dan Erna tentunya juga. Baik, kenapa demikian? Karena ini, tadi kita sudah dengar dalam Injil. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan berkata demikian. Jadi, Tuhan hadir pada orang-orang yang berkesusahan. Di sanalah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya ingin men-sharingkan pengalaman saya 2 hari yang lalu. Jadi, untuk berjumpa dengan Tuhan itu tidak perlulah sampai harus datang ke puncak gunung atau ya hal-hal yang ajaib gitu. Saya pikir tidak demikian. 2 hari yang lalu saya merencanakan mau membeli sebuah handphone. Pilihannya tentu adalah beli aja di online, mudah gitu, pilih di sana, bayar, dan kemudian tunggu handphonenya datang. Tetapi 2 hari yang lalu saya memutuskan untuk turun ke bawah dari kantor saya, turun ke Supermall Karawaci. Di sana ada suatu kompleks elektronik yang banyak sekali toko menjual handphone, jejer-jejer satu dengan yang lainnya. Ketika saya sampai di area itu, saya melihat di bagian depan banyak sekali toko-toko yang besar yang memajang begitu banyak pilihan handphone. Kemudian karyawan yang bekerja pun juga banyak gitu. Ada SPG yang cantik, yang muda, yang dandan lengkap begitu, dan mereka pun juga kemudian berteriak-teriak memanggil saya, mau cari handphone apa, Om, katanya. Menawarkan segala macam gitu, berusaha untuk supaya saya masuk ke tokonya.
tiba-tiba saja kemudian batin saya tersentuh. No, saya ingin tahu apakah ada Tuhan hadir di kompleks handphone itu. Sesuatu yang barangkali agak aneh gitu ya. Lalu saya terus jalan, saya tidak dengarkan mereka teriak-teriak meminta saya mampir ke tokonya. Itu yang di bagian depan tokonya gede-gede emang, pajangannya banyak, pilihannya banyak. Saya terus berlalu dari mereka, saya berusaha ke bagian belakang untuk menemukan toko yang kecil-kecil, toko yang ukurannya kecil, handphone yang dipajang juga sedikit. Saya datang ke situ. Kemudian saya melihat satu toko yang kecil, yang hanya memajang sedikit sekali handphone, lalu yang ada di situ hanya 2 orang. Saya lihat seperti kakak adik, yang laki-laki, yang lebih besar laki-laki, yang adiknya cewek. Mereka berdua, mereka nggak teriak-teriak seperti yang di bagian depan. Mereka dua-duanya memandang saya tanpa berbicara. Tanpa teriak-teriak untuk mampir om, nggak begitu. Saya melihat di wajah kedua anak itu, anak yang besar itu kira-kira mungkin baru mulai kuliah, seumuran begitu, dan adiknya mungkin masih SMA atau mungkin SMP. Saya melihat mereka menatap saya dengan ada suatu harapan, dan tiba-tiba saya teringat surat dari Rasul Paulus gitu, bahwa kita itu harus punya iman, punya harapan dan kasih. Saya melihat ada harapan di kedua anak itu. Oh, mereka berdua berharap saya mampir ke situ. Lalu saya pun datang masuk ke situ. Nah, mereka tentu gembira melihat saya masuk ke tokonya. Di sana hanya ada satu kursi satu-satunya yang mereka sediakan. Kemudian yang adiknya mempersilahkan saya duduk. Jadi tidak langsung nanya saya, mau beli handphone apa om? Nggak begitu. Om, silakan duduk om. Saya pikir ini wajah Tuhan gitu ya. Jadi bukan material bukan matre gitu untuk jualan handphone, tapi mempersilahkan saya duduk dulu. Ya, singkat cerita kemudian akhirnya saya memutuskan membeli handphone di situ. Walaupun agak aneh juga karena saya tidak bisa memilih. Ya untung anak saya sudah memberikan merek dan tipe yang harus dibeli, sehingga saya nggak terlalu terganggu. Karena pilihannya kan nggak banyak, hanya beberapa handphone yang ada di situ. Ketika saya bilang saya mau merek ini, yang tipe ini, adiknya yang cewek bilang, tunggu om sebentar, katanya. Kemudian dia pergi entah kemana, dia pinjam dari tetangga atau gimana, kemudian dia datang membawa handphone itu, saya harus menunggu. Begitu juga ketika saya membayar, saya nggak bawa uang cash, saya bilang, saya boleh bayar pakai debit card atau kredit card. Oh bisa, kakaknya berkata demikian. Lalu kemudian saya pun digiring ke tempat lain juga karena mereka tidak punya edisi mesin untuk menggesek ke debit card atau kredit card. Dia nebeng ke orang lain dan harus membayar fee, membayar biaya. Baik, singkat cerita, setelah semua transaksi selesai, saya melihat mereka wajahnya dua-dua bersuka cita, wajah gembira, wajah sukacita. Jangan-jangan ini handphone pertama mereka yang terjual hari itu. Dan saya merasa Tuhan, Engkau hadir di antara mereka. Karena memang sepi, sudah sejak COVID itu memang sepi, sulit sekali jualan gitu. Apalagi kalau punya toko kecil dan berada di bagian belakang, jarang orang lewat situ. Saya merasa lega karena nggak ada masalah di saya, karena saya harus mengeluarkan jumlah uang yang sama. Yang satu saya bisa keluarkan itu untuk toko yang besar, yang satu saya bisa keluarkan yang tadi di toko tadi. Dan saya langsung berpikir bahwa oh iya, selama ini cukup banyak orang salah menilai bahwa kalau orang bisa buka toko di mall, apalagi mall sekelas super mall Karawaci, itu pasti orang kaya gitu. Saya nggak melihat itu karena saya sempat melihat pakaian yang mereka pakai yang sangat sederhana. Yang adiknya yang masih remaja itu boleh dikatakan hampir-hampir tidak berdandan, mereka begitu sederhana. Dan saya pikir jangan-jangan ini orang tuanya barangkali bapaknya sudah nggak ada atau bercerai atau hal-hal buruk sehingga mereka harus cari duit sendiri. Saya pikir itu hari kerja di mana harusnya mereka kuliah dan adiknya harusnya sekolah.
walaupun online, tapi mereka berjualan dari pagi sampai malam hari di situ berdua. Ini saya pikir mungkin keliru orang melihat bahwa kalau kita bisa buka toko di mall itu berarti kita orang kaya. Dan saya merasa lega, saya senang dari situ. Apalagi ketika sampai di rumah saya cerita kepada Erna, kepada anak-anak apa yang saya alami, mereka begitu kemudian ikut sukacita. Ini sesuatu banget. Jadi saya membawa sukacita dari kakak beradik itu, saya bawa pulang ke rumah. Itu 2 hari yang lalu kejadiannya di Supermall Karawaci. Ya, saya jujur terharu ya, gitu. Artinya saya tidak melakukan sesuatu yang wah, tidak mengeluarkan uang yang jumlah besar untuk kemudian berdonasi ke sana kemari, tidak. Saya hanya membeli handphone, tetapi membeli handphone kemudian saya bisa memberi sukacita kepada orang lain. Dan sukacita yang saya lihat itu ternyata saya bawa pulang untuk keluarga saya. Ya, mudah-mudahan bisa menggugah sharing yang saya alami 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan nanti anak saya mau memberi komentar gitu, bagaimana kesannya ketika saya pulang ke rumah, tahu dengar mobil saya datang, kemudian mereka bertiga rame-rame berlomba-lomba turun dari lantai atas untuk melihat saya membawa handphone itu. Baik, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk berjuang mewujudkan keadilan dan kasih. Kita diajak untuk memikirkan dan mewujudkan tindakan-tindakan konkret dan efisien untuk membantu sesama kita di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Nawan. Terima kasih.